Bismillahirrahmanirrahim. Akhwat fillah, grup Getar 21, alhamdulillah sudah 1 pekan berjalan. Hari ini tepatnya kita akan masuk kepada materi yang pertama, materi tartil Al-Quran. Yang saya ambil adalah arahan dari Ustadz Abu, yaitu dengan menggunakan buku QRQ. Akhwat fillah bisa mengunduh aplikasi QRQ Abu Rabbani di Play Store. Lalu kalau misalnya belum memiliki Al-Quran tajwid warna, bisa menggunakan Quran Base di aplikasi juga. Nah ini ya, di baris kedua ada QRQ Abu Rabbani dan Quran Base. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada akhwat semua yang alhamdulillah qadarullah Allah takdirkan untuk bergabung di grup-grup tartil ngaji ini. Sebagai informasi saja, 65% di Indonesia ternyata belum bisa membaca Al-Quran. Jadi alhamdulillah Ustadz Abu Rabbani memiliki ide membuat grup Getar, gerakan tartil Al-Quran, yang bisa menembus tanpa batasan waktu, tanpa batasan tempat, karena memang kita disatukan akhirnya pada sebuah komunitas online. Nah, sebelumnya pembukaan materi hari ini mengenai kenapa sih kita itu harus membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran di sini ada. Di aplikasi bisa dibuka. Yang pertama, kita memiliki kedudukan dan pahala yang tinggi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Saya bacakan artinya saja. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran yang terbata-bata, ia sulit dalam membacanya, maka ia mendapat 2 pahala. Jadi di keutamaan Al-Quran itu, yang pertama, Allah memberikan kita motivasi kenapa kita harus membaca Al-Quran. Bahkan yang terbata-bata pun Allah tetap muliakan. Di antaranya pahala yang pertama itu adalah di setiap 1 hurufnya. Lalu yang kedua, indikasi manusia terbaik. Ya betul. Jadi salah satu tanda orang menjadi manusia terbaik di muka bumi ini adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, di antaranya itu. Lalu ada juga di sini hadisnya adalah perumpamaan orang yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, rasanya enak dan baunya juga harum. Sedangkan orang yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, rasanya manis namun baunya tidak ada. Adapun orang yang fajir yang membaca Al-Quran adalah seperti buah raihanah, baunya harum namun rasanya pahit. Dan perumpamaan orang fajir yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah, rasanya pahit dan baunya juga tidak sedap. Kemudian yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran adalah dinaungi malaikat. Nah ini nanti pada suatu malam Usaid bin Hudlair membaca surat Al-Kahfi di tempat penambatan kudanya. Tiba-tiba kudanya meloncat. Ia membaca lagi dan kuda itu pun meloncat lagi. Kemudian ia membaca lagi dan kuda itu meloncat kembali. Usaid berkata, "Saya khawatir kuda itu akan menginjak Yahya." Maka aku pun berdiri di arahnya. Ternyata aku melihat sepertinya ada zullah atau sesuatu yang menaungi di atas kepalaku. Di dalamnya terdapat cahaya yang menjulang ke angkasa hingga aku tidak lagi melihatnya. Maka pada pagi harinya aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, semalam saya membaca Al-Quran di tempat penambatan kudaku, namun tiba-tiba kudaku meloncat." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah wahai Ibnu Hudlair." Kemudian aku pun membacanya lagi dan kuda itu juga meloncat kembali. Beliau bersabda, "Bacalah wahai Ibnu Hudlair." Kemudian aku pun bacanya lagi dan kuda itu juga meloncat kembali. Beliau bersabda lagi, "Bacalah Ibnu Hudlair." Ibnu Hudlair berkata, maka sesudah itu akhirnya saya beranjak. Saat itu Yahya dekat dengan kuda, maka saya khawatir kuda itu akan menginjaknya. Kemudian saya melihat
sesuatu seperti zullah atau sesuatu yang menaungi, yang di dalamnya terdapat cahaya yang naik ke atas angkasa hingga saya tidak lagi melihatnya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, itu adalah malaikat yang sedang menyimak bacaanmu. Sekiranya kamu terus membacanya, niscaya pada pagi harinya manusia akan melihat, dan malaikat itu tidak bisa menutup diri dari pandangan mereka. Masya Allah ya, dari dalam hadis ini bahwa ternyata orang yang membaca Al-Quran itu malaikat langsung menaungi dengan cahaya. Nah, lalu keutamaan membaca Al-Quran adalah merupakan amalan yang paling dicintai. Nah, di sini di dalam hadis dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Ibnu Abbas beliau mengatakan, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, al-hal wal murtahal. Orang ini bertanya lagi, apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Jadi maksud di dalam hadis ini adalah, kalau bahasa kita adalah tilawah lalu menghatamkannya, hataman ya, kalau misalkan bahasa di Bandung gitu, hataman. Nah, baca dari awal sampai akhir, tilawah terus, misalkan terjadwal setiap hari sampai akhirnya selesai, misalkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, itu adalah hal yang paling dicintai oleh Allah. Yang kelima adalah mendapat syafaat di hari kiamat. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya pada hari kiamat ia akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Bacalah Az-Zahrawain, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena pada hari kiamat keduanya akan datang bagaikan awan atau bayang-bayang, atau kedua-duanya seakan dua kumpulan burung yang berhujah mempertahankan tuannya. Dan bacalah olehmu akan surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambilnya adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah kerugian, dan sihir tidak akan mampu menghadapinya. Nah, itu diantara mengapa kita harus membaca Al-Quran dan keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian jika ada pertanyaan, kenapa orang yang paling baik saat membaca Al-Quran itu sebetulnya seperti apa? Di dalam hadis dikatakan bahwa man idza sami'tahu yaqra'u urita annahu yasyallah. Man idza sami'tahu yaqra'u urita annahu yasyallah. Seseorang jika engkau mendengarkannya ketika sedang membaca Al-Quran, maka engkau akan melihat dia takut kepada Allah. Nah, itu adalah orang yang paling baik saat membaca Al-Quran. Nah, akhwat sekalian, materi hari ini kita akan masuk kepada prinsip yang pertama. Jadi di dalam metode QRQ ini ada 3 prinsip. Jadi Ustadz Abu Robani sudah meringkasnya agar orang-orang yang mau membaca Al-Quran, misalnya dari mulai belum lancar, menjadi dipermudah dengan 3 prinsip QRQ ini. Nah, prinsip yang pertama, kita lihat prinsip yang pertama. Nah, prinsip yang pertama itu ada 3. 1, konsisten membaca mad. Yang kedua, konsisten membaca gunnah. Dan yang terakhir adalah ada latihan juz 30-nya di sini. Jadi prinsip yang pertama itu ada 2, konsisten membaca mad dan konsisten membaca gunnah. Nah, kita perhatikan konsisten membaca mad. Nah, prinsip yang pertama dulu. Jadi seseorang agar fasih membaca Al-Quran adalah konsisten terhadap mad dan harus konsisten terhadap gunnah. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika konsisten terhadap harakat, diantaranya adalah kepanjangan membaca mad ya. Jadi kalau tadi ada akhwat yang ikut ngaos Ustadz Abu Robani, Ustadz membahas prinsip yang pertama ini.
Kesalahan umum yang sering terjadi adalah kepanjangan membaca mad. Jadi mad tabi'i yang dimaksudkan misalnya, dan mad yang lebih panjang. Ini faktornya diantaranya adalah kebiasaan dari kecil. Jadi karena memang dari kecil, dari SD itu kita diajarkan a'udzubillahi minas, seperti itu. Jadi panjang-panjangkan, maka sampai sekarang pun akhirnya kita membaca Al-Qur'an seperti itu, kepanjangan. Yang kedua, mohon maaf, karena langgam. Karena misalnya seseorang fokus kepada langgam yang dibaca, misalkan ada yang membaca dengan langgam siapa gitu ya, maka dia itu karena menikmati langgamnya, akhirnya yang seharusnya dibaca 2 rakaat atau mad tabi'i itu menjadi dibaca lebih panjang misalnya. Nah itu adalah kebiasaan dalam membaca kekeliruan ketika membaca mad. Yang kedua adalah kesalahan yang sering terjadi adalah pada bacaan gunnah ya. Dan ini paling merata kata Ustadz tadi. Bacaan gunnah di dunia mungkin ini paling merata, jadi pandemi gitu ya, mengabaikan gunnah. Jadi kurang ditahannya. Ada yang mengatakan 2 ketukan, ada yang mengatakan 3 ketukan. Nah, sebetulnya itu sama. Kalau 2 ketukan itu dia dihitung dari ketika jadi masuk dulu baru diketuk. Misalnya inna. Jadi misalnya inna, nah itu 2 ketukan. Tapi kalau yang bilang 3 itu dari awal sudah diketuk inna, nah itu 3 ketukan ya. Jadi mengabaikan bacaan gunnah. Mungkin bisa saja yang tadi faktornya kebiasaan juga, atau memang dia belum paham bagaimana cara membaca gunnah. Yang ketiga adalah kesalahan yang sering terjadi pada konsistensi yang pertama ini adalah vokal yang tidak sempurna. Vokal di dalam di dalam baca Al-Quran itu adalah membaca a, membaca i, membaca u. Jadi membaca harokat itu harus memang jelas bibirnya a ya. Jadi gerahamnya dibuka saja a, i. Jadi agak ditarik geraham bawahnya, i dan u agak dimonyongkan, memang dimonyongkan saja gitu. Jadi jelas fasih membaca Al-Quran itu a, i, u gitu ya. A'udzubillah gitu. Jadi jelas. Kemudian yang terakhir adalah kesalahan yang sering terjadi adalah dalam pengucapan huruf sukun. Jadi kebanyakan yang saya perhatikan orang-orang membaca Al-Quran itu ketika membaca huruf sukun itu mudah sekali memantul. Misalkan alhamdulillah, nah itu ya nah itu ada nya mantul, maka berarti itu belum fasih. Sementara yang memantul itu hanya huruf-huruf qalqalah saja atau baju di toko yang sukun. Nah itu dia. Nah maka di sini ada untuk mengingat prinsip pertama supaya satu tidak kepanjangan saat membaca mad dan konsisten terhadap bacaan gunnah adalah ayun mana tahan ya. Jadi ayu itu adalah a-nya alif, ya-nya ya sukun, u-nya waw sukun ya. Di antara huruf-huruf mad itu maka disingkat ayu ya. Ayu, ayun. Jadi kalau ketemu dengan huruf-huruf mad diayun saja supaya tidak kepanjangan. Yang kedua, manna ya. Manna itu adalah mim, nun dan tanwin yang berwarna. Manna tahan, maka ditahan suara kita. Nah ini ya. Kita dengarkan dulu Ustadz Abu Robani. Di sini ada nyanyiannya sebagai pengingat saja. Halaman 38. Pengingat prinsip yang pertama diiramakan dengan lagu Ampar-Ampar Pisang. Ayu ayun saja, mana berwarna tahan, kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali mana bertemu dengan lamra. Mana berwarna merah dileburkan saja, mana biru dan hijau samarkan suaranya, ayu ayunkan suaranya. Mana berwarna tahan, kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali mana bertemu dengan lamra. Nah itu dia. Ini pengingat prinsip yang pertama. Jadi prinsip yang pertama adalah konsisten baca mad dan
tahannya. Jadi kalau kita bertemu dengan warna merah muda, hijau, dan biru, nah berupa mim, nun, atau tanwin, maka ditahan suara kita tidak tergesa-gesa. Kecuali di atasnya ada bendera. Nah, bendera merah, bendera hijau, dan bendera biru, maka itu dipanjangkan saja, ya. Bendera merah itu biasanya lebih panjang, ya, karena misalnya bertemu dengan huruf yang bertasydid, misalnya mad lazim atau ya bendera merah itu, maka terus lebih panjang dibacanya. Kalau bendera hijau itu boleh jaiz, boleh panjang, boleh juga pendek. Jadi boleh 2, boleh 4, atau boleh 5. Jadi itu boleh diambil yang 2, ya, misalkan kayak Miss Ari Rashid gitu ya, yang bacanya itu atau Sudai Surem kalau tidak salah, membaca yang hijaunya itu 2 pendek-pendek, ya. Dan yang biru itu wajib panjang mad jaiz, ya. Jadi kita ambil yang panjang. Untuk menyeragamkan bendera-bendera yang ini, kita ambil yang 4 harokat saja, kecuali yang berwarna merah, ya. Dan kecuali mana mim, nun, tanwin yang bertasydid bertemu dengan lam, ro, maka tidak ditahan. Nah, itu dia, ya. Jadi ini bisa dihafalkan untuk sebagai pengingat materi kita. Selanjutnya, nah ini ada latihannya. Si pengingat gunnah kita lanjutkan. Halaman 39. Pengingat gunnah dilakukan dengan irama manna di mana. Manna berwarna, jangan lupa tahan, kecuali manna bertemu dengan lamra. Mana berwarna tahan, mana berwarna tahan, mana berwarna, jangan lupa ditahan. Halaman 39. Itu dia pengingat gunnah. Jadi mana yang berwarna tahan. Di sini contohnya adalah latihan surat Al-Fatihah. Nah, itu dia pengingat gunnah. Selanjutnya adalah latihannya surat Al-Fatihah. Kita perhatikan ayu yang diayunnya, di situ ada waw sukun sebelumnya dhammah. A'udzu, berarti tidak terlalu panjang. A'udzu, itu terlalu panjang. Jadi cukup diayun saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahi itu juga cukup diayun saja. Po-nya juga diayun. Jim itu boleh lebih panjang karena mad arid li sukun, itu boleh dipanjangkan di akhir-akhir ayat. Bismillah itu lahnya dipanjangkan, itu yang dinamakan fathah berdiri. Sama, itu juga termasuk huruf ayu, maka dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmani ar-rahim, berarti itu dipanjangkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu juga sama, yang fathah panjang atau fathah berdiri. Ar-Rahmani juga dipanjangkan. Ar-Rahim lebih panjang. Maliki dipanjangkan di ayun. Lalu iyyaka juga di ayun. Lalu wa iyyaka, nah itu juga sama. Nasta'in dibaca lebih panjang. Ihdinas sirara dipanjangkan di ayun. Mustaqim dipanjangkan atau dibaca lebih panjang. Sirata juga dipanjangkan, ada huruf ayu. Alladzina itu ada huruf ya. Kemudian ghairil maghdubi juga di ayun saja. Waladdallin. Nah, itu dha ada tanda bendera merah. Merah itu tadi kita sudah bahas, artinya adalah lebih panjang karena mad lazim. Maka itu dibacanya 6 ketukan. Waladdallin. Linnya juga lebih panjang. Untuk menyeragamkan, ambil yang 4 harokat. Nah, itu saja untuk materi hari ini mengenai prinsip yang pertama adalah konsisten membaca mad. Jadi untuk konsisten membaca gunnah,
akan kita lanjutkan pekan depan. Gitu saja mungkin. Semoga bermanfaat, menjadi pengingat untuk kita semua dalam mentartilkan bacaan Al-Quran.